Selalu ada kekuatan ketika kita bertemu dengan Sang Firman, Yesus Kristus dan kebenaran-kebenarannya. Itu cukup bagi kita semuanya untuk bertanding menghadapi badai kehidupan. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya belajar tentang kuasa dari perkataan atau kuasa dari bahasa. Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu semuanya berdebat dalam sebuah sudut pandang tentang masalah bahasa, entah itu bahasa roh atau bahasa glosolalia. Di sana biasanya bermain orang-orang Calvin, orang-orang Reform, orang-orang Arminian, beberapa Pentakosta, karismatik berdebat tentang bahasa itu. Tapi saya tidak akan bicara itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya memahami tentang satu kebenaran, mengapa Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya bahasa-bahasa yang baru, supaya pada akhirnya kita bisa memahami kepentingan yang Roh Kudus berikan kepada gereja Tuhan tentang bahasa-bahasa yang baru. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, ketika kita bicara tentang kuasa dari bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus, di sana kita sedang berbicara tentang bahasa yang membawa kita semuanya untuk membangun sebuah komunikasi dan relationship yang sehat. Bahasa itu merupakan sebuah alat komunikasi. Dan ketika kita berkomunikasi, tujuannya adalah supaya pada akhirnya narasumber atau kemudian orang atau audiens yang kita ajak bicara, mereka memahami tentang apa yang kita inginkan. Dan ketika seseorang itu berkomunikasi dengan sehat, di sana kemudian akan terjadi relasi. Di sana terjadi sebuah hubungan yang sehat. Di sana terjadi tentang bagaimana seseorang bisa menjadi mitra, bisa menjadi perkawanan, dan bisa menjadi saudara atau keluarga yang begitu kuat sekali. Jadi ketika Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya sebuah bahasa-bahasa yang baru, tujuannya di sana juga membangun sebuah komunikasi. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi, kemudian bisa membangun sebuah relasi atau hubungan yang sehat, itu bukan hanya berorientasi pada hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus memberikan kepada gerejanya, kepada jemaatnya tentang bahasa-bahasa yang baru, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita, supaya kita bisa berrelationship, kita bisa membangun sebuah hubungan yang indah, yang manis, yang sangat-sangat kuat di dalam hidup kita semuanya. Jadi, ketika Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya bahasa-bahasa yang baru, maka kuasa yang baru itu memberikan kepada kita kemampuan untuk berkomunikasi, membangun hubungan relationship yang sehat dengan Bapa kita semuanya, membangun hubungan relationship juga yang sehat dengan sesama kita, tetapi juga membangun hubungan yang sangat sehat antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya, sehingga di sana tumbuh benih-benih persaudaraan, kemitraan, dan orang akhirnya dibawa untuk mengenal dan menjadi saudara di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara mengapa Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa yang baru, karena di dalam bahasa yang baru itu kita sedang diberikan sebuah identifikasi yang baru. Bahasa itu erat hubungannya itu dengan sebuah identifikasi sebuah bangsa. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu bicara tentang Jawa, berarti di sana ada hubungannya dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Cina, di sana hubungannya dengan bahasa Cina. Kalau bahasa Tagalog, berarti di sana hubungannya dengan orang-orang Filipina. Kalau bahasa Ibrani, berarti di sana ada hubungannya dengan orang Semit atau orang-orang Yahudi. Kalau bisa Arab, berarti hubungannya juga dengan orang-orang Arab. Mandarin berarti ada hubungannya dengan orang-orang Chinese. Jadi bahasa itu erat hubungannya dengan sebuah identifikasi sebuah bangsa, sebuah suku. Jadi ketika Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru dalam hidup kita semuanya terhadap gereja, Tuhan sedang memberikan sebuah identifikasi baru bagi kita semuanya. Kita adalah bangsa Allah, kita adalah bangsa pilihan, kita adalah bangsa warga negara kerajaan surga. Itu yang diberikan. Jadi ketika Roh Kudus memberikan kepada kita bahasa-bahasa yang baru, maka secara otomatis Tuhan Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya identifikasi sebagai bangsanya Allah, man of God, sebagai bangsa kerajaan surga. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dibawa di Babel, salah satu hal yang sangat dilakukan oleh Raja Babel adalah mereka mengubah nama dari mereka semuanya dengan bahasa yang baru. Tujuannya apa? Supaya mereka kehilangan identifikasi keyahudian atau keisraelan mereka. Nah, hari ini kita diingatkan ketika Roh Kudus memberikan kepada kita bahasa yang baru, maka sedang ditanamkan oleh Roh Kudus tentang identitas kita sebagai bangsa surgawi, bangsa pilihan Allah, bangsa miliknya Allah, bangsa yang berkewarganegaraan surga.
Jadi camkan baik-baik, ingat baik-baik. Kita ini adalah bangsanya Allah, pilihan Allah, warga negara kerajaan surga. Ketika Roh Kudus memberikan kepada kita bahasa-bahasa yang baru, di sana ada identifikasi secara jelas bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah. Kita adalah warga kerajaan surga. Dan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Jadi kuasa dari bahasa itu memastikan identifikasi kita sebagai bangsa pilihan Allah dan bangsa kerajaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang bahasa-bahasa yang baru di dalam kerajaan surga yang diberikan kepada kita semuanya, di sana ada tersirat sebuah pemahaman yaitu tentang pesan atau mesik ya yang ada di dalam diri kita semuanya. Jadi sebuah bangsa itu menolong kita semuanya, mendorong kita kemudian menyajikan sebuah pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan yang berkaitan dengan penyeberangan antara hatinya Allah, antara pikirannya Allah, antara kehendak Allah kemudian dengan kehendaknya manusia. Dan itu kemudian dilintaskan dengan bahasa yang bagian dari komunikasi kita semuanya. Ketika Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru dalam hidup kita semuanya, tujuannya adalah supaya ada satu pesan yang datang dari Bapa itu tersampaikan kepada orang-orang atau manusia ciptaan Dia. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita bahasa-bahasa yang baru, entah itu bahasa glosalalia, entah itu bahasa dalam dimensi roh, tujuannya di sana adalah supaya pesannya Allah, hatinya Allah, kehendaknya Allah, pikiran Allah sampai di hatinya orang, sampai di hatinya manusia. Orang paham, orang mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang dipesankan Tuhan dalam bahasa-bahasa itu. Jadi ingat, ketika kita bicara tentang bahasa di sana berarti ada sesuatu kedalaman dari harta karun dari kerajaan surga. Pesan-pesan harta karun dari kerajaan surga. Pesan-pesan dari hikmat Allah di dalam bahasa itu. Pesan-pesan dari kebenaran Allah dengan segala kekayaannya yang ada di dalam bahasa itu. Maka yang ketiga, kalau kita bicara tentang mengapa Roh Kudus memberikan kepada gerejanya dan murid-muridnya dan rasul-rasulnya dan umatnya bahasa, karena ada pesan kekayaan dari kerajaan surga yang harus disampaikan kepada umatnya, yang harus disampaikan kepada dunia yang berdosa ini, yang harus disampaikan kepada pelayan-pelayan, supaya akhirnya orang memahami tentang hatinya Allah, pikirannya Allah, keinginan Allah, dan kemudian pesan kebenaran itu sendiri sampai dalam hidup mereka. Luar biasa. Dan yang terakhir, ketika Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya bahasa-bahasa yang baru di dalam gereja, kemudian juga di dalam kehidupan umatnya, kehidupan orang percaya, maka yang terakhir kita bisa menikmati yang luar biasa adalah bagaimana bahasa-bahasa itu mendorong kita semuanya untuk memberikan sebuah pemahaman tentang maksimalisasi atau daya kerja yang betul-betul hebat. Kalau kita membaca di dalam kisah kejatuhan menara di Babel, kita bisa melihat ketika bahasa mereka menjadi bahasa yang satu, Alkitab berkata mulai hari itu mereka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Artinya mereka kemudian betul-betul menjadi bangsa yang bisa menjadi hebat luar biasa. Tapi ketika mereka berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan ambisi mereka, Tuhan memecahkan bahasa mereka sehingga bahasa mereka tidak satu, dan mulailah di situ perpecahan. Jadi bahasa itu menyatukan antara pikiran, menyatukan juga antara visi, antara gerak. Nah, kalau Tuhan memberikan kepada kita semua sebuah bahasa, maka di sana ada satu tujuan yang jelas, pikiran yang jelas, pergerakan yang sama, tujuan yang sama, sehingga pada akhirnya ada kontribusi, ada maksimisasi produktivitas di dalam hidup kita semuanya. Jadi, ketika kita bicara tentang Roh Kudus memberikan kepada kita bahasa-bahasa, Tuhan sedang memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Kemitraan, tim yang solid sedang dibangunkan di situ. Ingat, sekali lagi ketika kita bicara tentang gereja itu menjadi besar, bukan ditekankan pada kepribadian satu pribadi, tetapi ditekankan kepada kesolidan dari sebuah tim. Jadi bahasa itu merupakan sebuah esensi tentang bagaimana Tuhan menginginkan sebuah pembangunan tim yang solid, tim yang bagus, tim yang bergerak bersama-sama di dalam kesehatian dengan Tuhan, juga dengan rekan-rekan itu semuanya. Maka bersyukurlah kalau Tuhan Roh Kudus memberikan kepada kita bahasa-bahasa baru di dalam hidup kita semuanya. Gereja sedang diperlengkapi, gereja sedang dibawa untuk memiliki dinamika kuasa yang hebat luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kepada kami bahasa-bahasa yang baru, supaya pada akhirnya kami menjadi maksimal di dalam segala potensi kami. Ada banyak hal-hal yang hebat, yang luar biasa yang Engkau taruhkan semua di situ. Identifikasi kami juga, daya produktivitas kami. Terima kasih. Terus kami tidak pernah berjerih lelah, tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa buat
saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, teman-teman kami yang bergerak di bidang pengusaha, bisnis mereka semuanya hari-hari ini sedang menghadapi tekanan yang begitu berat. Tuhan memberkati kekuatan kesabaran yang ekstra. Tuhan memberikan ketenangan dalam hati pikiran mereka. Buatlah mereka semuanya untuk tidak jatuh di dalam stres atau kemudian depresi yang luar biasa. Tuhan berikan hikmat, marifat, kesabaran, pengucapan syukur sehingga mereka semuanya bisa mengurai masalah-masalah itu. Tuhan berikan kemampuan untuk mereka bisa mencari solusi dan jalan keluar yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mereka berharap dari berkat orang lain atau berkat dari Tuhan, Tuhan Engkau juga campur tangan, berikan kekuatan ekstra, ketenangan dan kesabaran yang luar biasa dan iman kepada Tuhan Yesus. Berikan juga dokter-dokter yang sedang menangani COVID, suster-suster, Tuhan lindungi dan jagai mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang terimbas COVID-19, Tuhan jagai dan lindungi, sembuhkan Tuhan. Engkau berkati pakar-pakar virus supaya mereka semuanya menemukan antivirus untuk melawan virus corona ini sehingga dunia ini berjalan dengan normal lebih baik lagi sehingga ada pemulihan yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden kami Jokowi yang Tuhan menangani masalah-masalah imbas COVID ini. Baik itu krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tuhan berikan hikmat, marifat supaya Presiden kami Jokowi bisa mengurai masalah-masalah ini dengan cara-cara dan hikmat Tuhan luar biasa. Berkati jajaran kementerian, berkati aparatur negara untuk bisa bersinergis, bergandeng bersama-sama untuk membuat bangsa Indonesia mengalami pemulihan yang luar biasa sehingga COVID-19 ini bisa teratasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk anasir-anasir jahat, rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha untuk membuat Indonesia mengalami chaos atau kekacauan atau hal-hal yang tidak baik. Tuhan patahkan, kami hancurkan rancangan orang jahat itu. Tuhan memberkati hati pikiran mereka ditangkap sehingga mereka semuanya menjadi orang yang memiliki pikiran dan hati yang baik sehingga mereka bersama-sama bersatu, bersinergis untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami Cipanas. Tuhan Engkau memberkati kota kami Cipanas. Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat, kelurahan, desa, Engkau memberkati RW, RT dan semua pemerintah di Cipanas ini. Berkati Tuhan ekonomi di Cipanas, baik itu di wisata, perhotelan, baik itu juga Tuhan di bisnis niaga, baik itu juga Tuhan di pertanian, perkebunan, perikanan dan semua aspek di Cipanas. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Terus kami juga berdoa untuk kerinduan gereja kami memiliki sebidang tanah dan memiliki sebuah gedung. Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkaulah sponsor kami yang paling mutlak, Engkaulah supplier bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan akan menyediakan berkat-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.